Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian muamalah yang mana kita membahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kita sekarang melanjutkan pada bab keempat dari buku ini, yaitu riba harta haram. Semoga kajian kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada kita berupa Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita pahami dengan baik, sehingga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Dengan ilmu ini kita dapat gunakan untuk mencari rezeki yang halal, yang mana menjadikan harta yang kita dapatkan harta yang berkah, memenuhi kebutuhan kita, dan sarana untuk mendapatkan surganya Allah ketika kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan Allah jadikan ini sebagai amal soleh bagi kita. Keberadaan kita di sini dijadikan, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan pada kita untuk menuntut ilmu agama. Pembahasan kita yaitu macam-macam riba, dan tentunya kita kembali mengulang yaitu pengertian riba, kemudian macam hukumnya, dampaknya, dan nanti macam-macam riba. Kita sudah mengetahui bahwa di dalam buku ini disebutkan yang menjadikan transaksi muamalah diharamkan di dalam Islam. Yang pertama, dahulu diakibatkan adanya unsur kezaliman. Kemudian adanya unsur ketidakjelasan. Dan sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga, yaitu adanya unsur riba. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan riba, serta hukumnya di dalam Islam dan dampaknya, kemudian macam-macam riba itu sendiri. Riba secara bahasa yaitu artinya bertambah. Karena riba itu secara bahasa Arab artinya an-numu, az-ziyadah, yaitu bertambah kemudian berkembang. Adapun secara istilah dalam agama Islam,
Yang dimaksud dengan riba adalah pertambahan pada hutang piutang atau pertambahan pada komoditi ribawi. Yang akhwat mohon diminta untuk maju ke depan, digeser ke depan. Ya, yang akhwatnya mohon digeser ke depan. Supaya kebagian yang nanti datang ya. Ya. Ya, diisi dulu yang di depan, yang akhwat. Supaya nanti bisa yang datang terlambat untuk mendapatkan tempat. Ya, jazakumullahu khair. Terima kasih pada akhwat. Jadi kita lanjutkan. Pengertian riba di dalam Islam, pertambahan dalam hutang piutang atau pada komoditi ribawi, barang-barang ribawi, atau keterlambatan serah terima dalam pertukaran barang ribawi, atau tertundanya serah terima pada barang ribawi. Nah, saya ulangi lagi. Jadi riba secara istilah Islam, pertambahan yang terjadi dalam hutang piutang atau pertambahan dalam pertukaran barang ribawi dan keterlambatan dalam serah terima barang ribawi. Dari pengertian ini kita sudah mengetahui bahwa riba itu ada 3 ya. Riba hutang piutang, kemudian yang kedua riba dalam jual beli, adanya riba fadl, pertambahan dalam jual beli, dan yang ketiga riba keterlambatan dalam serah terima barang ribawi. Nah, mungkin dalam masalah pembagian riba ini, ketika kita membaca dari satu buku dengan buku yang lain, itu akan berbeda-beda. Ada yang membagi riba menjadi 2, yaitu riba dalam hutang piutang dan riba dalam jual beli. Dan ada yang membagi riba menjadi 3, seperti yang kita barusan bagi, yaitu ulama mengatakan riba dalam pertambahan, riba fadl, kemudian riba hutang piutang, ya, dan riba nasiah, riba dain, riba hutang piutang, riba fadl, adanya pertambahan, dan yang ketiga riba nasiah, penundaan. Nah, itu biasa, tapi intinya semuanya sama, ya. Itu hanya pembagian agar kita dapat memahaminya dengan baik atau memudahkan kita dalam memahami riba itu sendiri. Ya. Maka kalau kita lihat dari definisi tadi, yang pertama adalah riba hutang piutang, karena tadi pertambahan dalam hutang piutang. Riba yang terjadi dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang ini ada 2 bentuk. Jadi pertambahan dalam hutang piutang ini ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama, tambahannya disebutkan di dalam kontrak utang piutang, di dalam akad utang piutang.
Contohnya, A meminjam uang kepada B. Kemudian B mensyaratkan adanya tambahan ketika pembayaran. Contohnya A minjam uang 100.000, bayar bulan depan. Kemudian disepakati dalam utang piutang tersebut bahwa nanti ketika membayar menjadi 110.000. Nah, berarti di sini adanya kesepakatan dua belah pihak pertambahan dalam ketika akad utang piutang. Ini bentuk yang pertama dalam utang piutang. Bentuk yang kedua, pertambahannya ketika tidak mampu membayar hutang piutang. Jadi pertambahannya kapan terjadi? Ketika tidak mampu membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Bisa disepakati dari awal maupun kesepakatannya nanti ketika pembayaran. Contoh kesepakatan dari awal bahwa ketika terlambat membayar hutang dari waktu yang sudah ditentukan, maka dikenakan denda sekian persen, ya, atau penalti sekian persen. Contohnya 2% atau 0,5% ketika terlambat membayar hutang. Nah, ini contoh tambahan ketika pembayaran hutang melewati jatuh tempo yang disepakati dari awal. Yang kedua, bentuknya kesepakatannya dibikin ketika waktu jatuh tempo. Di awal tidak ada kesepakatan. Di awal hanya disepakati bahwa dibayar sesuai dengan yang dipinjam. Tetapi ketika waktu yang sudah ditentukan pembayaran hutangnya ternyata tidak mampu untuk melunasi hutang, maka baik pihak yang menghutangkan yang mensyaratkan atau pihak yang berhutang mensyaratkan, keduanya tidak dibolehkan. Contohnya pihak yang meminjamkan mengatakan ketika dia menagih ternyata belum dibayar, maka kalau begitu Anda saya tambahkan sekian persen karena tidak mampu membayar saat sekarang ini. Ya, misalkan hutangnya 100.000, jatuh temponya tanggal 1 bulan depan. Nah, ketika tanggal 1 bulan depan diminta pembayaran hutang, ternyata tidak mampu. Ya udah, kalau begitu, ya, hutangnya saya tambahkan karena adanya pertambahan penundaan waktu dari pembayaran. Atau dari pihak yang berhutang yang mengatakan, beri saya tambahan waktu dan nanti saya akan menambahkan hutangnya. Nah, biasanya yang meminta ini adalah pihak yang berhutang. Misalkan karena dia sungkan, merasa tidak enak, tidak mampu membayar hutang pada waktu yang sudah ditentukan, maka didatangi, ya, atau dia didatangi oleh yang berhutang. Maka dikatakan, ya udah, saya belum mampu bayar hutang sekarang. Saya bayar bulan depan ya, nanti saya akan tambahkan. Ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka biasa mengatakan, anzirni azidka. Beri saya tambahan waktu pembayaran hutang, nanti saya akan menambahkan. Nah, ini adalah ya, bentuk dari riba yang pertama, yaitu riba dalam hutang piutang. Kemudian catatan berikutnya harus kita ketahui, riba dalam hutang piutang ini berlaku
untuk semua barang. Semua barang bisa terjadi riba. Maksudnya bagaimana? Bahwa ada di dalam fikih Islam dinamakan dengan dain. Yang kedua dinamakan dengan qardun. Apa yang maksud dengan dain? Dain itu adalah, ini tidak ada di dalam buku harta haram ya. Ini tambahan untuk lebih memahami dari rincian tentang riba ini. Dain itu adalah tanggungan yang harus kita bayarkan. Ya. Baik itu kewajiban tanggungan dari meminjam uang maupun tanggungan kewajiban dari hutang yang terjadi dari jual beli tidak tunai. Nah, ini namakan dengan dain. Ya, jadi ada tanggungan atau kewajiban yang kita harus bayarkan, baik itu dari tanggungan kewajiban karena berhutang, uang atau barang, ya, maupun tanggungan yang terjadi karena kita melakukan jual beli yang tidak tunai. Contohnya seperti apa? Contoh kalau tanggungan dari barang, kita meminjam uang 100.000, yang mana kita mengatakan nanti akan saya bayarkan kembali bulan depan. Berarti dengan akad ini kita ada kewajiban tanggungan yang akan kita bayar semisalnya. Ya. Itu berupa uang atau berupa barang. Contohnya kita meminjam beras. Ya, karena kita tidak punya beras untuk dimakan, maka kita katakan saya pinjam dulu beras 1 kilo. Insya Allah besok saya ganti. Kemudian beras tersebut kita pakai, kita makan. Kemudian kita sepakati, besok saya akan bayarnya 1,5 kilo. Ya. Nah, ini juga ada kewajiban atau tanggungan yang harus kita bayar. Nah, ini juga dinamakan dengan riba dalam dain, riba dalam utang piutang. Dan juga dari makna dari dain, bingung mencatatnya. Dipahami aja ya, nanti dari pemahaman dicatat nanti. Contoh dalam jual beli tidak tunai. Kalau tadi kan dari berhutang, baik hutang uang atau hutang barang. Atau tanggungan atau kewajiban yang harus kita bayar dari transaksi jual beli. Ya. Contohnya kita membeli rumah dengan cara tidak tunai. Ya. Kemudian kita sepakati pembayarannya dicicil setiap bulan. Tetapi dalam kesepakatan tersebut ada persyaratan jika terlambat membayar cicilan dari tanggal yang sudah ditentukan jatuh temponya, maka ada pertambahan sekian persen. Berarti ini apa? Hutang dari jual beli yang tidak tunai dan ada tambahannya. Nah, ini semuanya dinamakan dengan riba dain. Ya. Nah, ini kita ingin menjelaskan kata makna dari dain. Yang kedua, kita ingin menjelaskan makna dari qardun. Qardun itu yaitu kita memberikan harta kita kepada orang lain untuk dipakai.
dan kita meminta dia untuk kembalikannya, ya, untuk kembalikannya pada waktu yang ditentukan. Nah, ini namakan dengan qardun. Nah, jadi ada kata yang ketiga. Kata ketiga yaitu i'arah, pinjam juga. Ya. I'arah itu pinjam. Kalau yang kedua tadi pinjam barang yang habis dipakai. Yang ketiga i'arah, pinjam barang tapi tidak habis dipakai. Contohnya kita meminjam motor, nanti kita kembalikan. Berarti ini namanya i'arah. Tapi juga pinjam juga namanya. Ya. Jadi kalau qardun itu bagian dari dain. Bagian dari dain. Artinya qardun itu sudah termasuk dalam dain. Karena dain tadi adalah tanggungan atau kewajiban yang harus kita bayarkan baik dari akad meminjam barang maupun dari jual beli tidak tunai. Ya. Dan sedangkan qardun adalah dari akad utang piutang uang atau utang piutang barang. Adapun i'arah maka itu tidak masuk dalam pembahasan riba dain. Nah, inilah kita berusaha memahami riba dain. Karena tadi kita katakan bahwa riba dain ini dia bisa terjadi pada semua barang. Ya. Bisa terjadi dari ketika kita membeli rumah, ada ribanya. Kenapa ada ribanya? Apabila kita ada perjanjian cicilannya, misalkan membeli rumah dengan tidak tunai tapi ada persyaratan tambahan ketika cicilan. Berarti terjadi riba dalam hal ini. Ya. Jadi berlaku apapun barang yang kita beli dengan tidak tunai, maka kalau ada persyaratan tambahannya maka dinamakan riba dain. Nah, itulah yang dimaksud dengan riba dain, ya. Jadi dain itu lebih umum dari qardun. Lebih umum dari qardun karena qardun termasuk dari dain. Kenapa saya ingin menjelaskan hal ini? Karena banyak orang yang ketika tidak memahami masalah ini, maka dia akan sulit untuk merinci memahami riba dalam kasus-kasus. Ya, dalam kasus-kasus yang terjadi ketika tidak memahami kaidah ini, maka dia akan bingung. Oh, ini bisa riba tidak? Oh, ini bisa riba atau tidak? Ya. Contoh, ya, ketika kita paham bahwa qardun itu adalah kita memberikan harta kita pada orang lain dan disyaratkan dia harus kembalikan harta pada kita, inilah mana qardun. Ya. Berarti apapun bentuk barang kita berikan dan disyaratkan kembali berlebih, maka riba. Contohnya beras. Ya. Dia minjam beras 1 kilo, kemudian kita syaratkan nanti dikembalikan harus 2 kilo, berarti riba di sini. Jelas? Hutangnya adalah hutang beras. Kemudian dia hutang apalagi barang yang habis dipakai. Contohnya hutang makanan, snack misalkan. Ya, saya hutang dulu ya. Hutang dulu snack ini, berapa snacknya? Totalnya 10 kotak. Ya udah saya pakai dulu. Nanti saya bayar 120 kotak. Nah, berarti tambahannya ini adalah riba padahal pada snack. Paham maksud saya? Karena termasuk dalam hutang piutang. Nah, jadi apapun bentuk barang atau kita pinjam dulu hewan. Misalkan kita butuh ayam, kita malas ke pasar, ya. Ya udah, saya pakai dulu ayamnya ya. Nanti saya ganti 2 deh. Ya, saya ganti 2. Maka pakai 1 disembelih, nanti dikembalikan 2. Maka terjadi apa? Riba. Itu riba dalam utang piutang. Riba qardun. Lebih tepatnya riba qardun. Jelas? Nah, kemudian ya.
Kaidah yang harus kita pahami juga dalam riba qardun ini, bahwa catatan berikutnya, tidak boleh kita memberikan atau menerima hadiah sebelum hutang ini dilunasi. Ya, tidak boleh memberikan hadiah atau diberi hadiah apabila belum dilunasi. Ini yang harus kita pahami dalam masalah hal ini. Karena Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis ini nyatakan hasan oleh Imam Suyuti, "Idza aqrada ahadukum qardon," apabila salah seorang kalian meminjamkan barang, baik itu uang atau barang yang lainnya, ya, untuk dihutangkan, nanti akan dibayar gantinya. Fa ahdalahu aw hamalahu 'ala dabbah, kemudian dia memberikan hadiah atau diberikan tumpangan di kendaraan, ya, dibonceng. Fala yarkabhu fala yakbalhu wala yakbalhu, maka janganlah mengendarai, jangan mau dibonceng, diberi boncengan atau menerima hadiah tersebut, illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali artinya menjadi boleh kalau memang sebelum adanya utang piutang ini sudah biasa dibonceng atau sudah biasa diberi hadiah. Nah, ini catatan dalam masalah riba utang piutang yang harus kita ketahui berikutnya. Yaitu larangan dari Nabi SAW ketika adanya akad utang piutang ini, sebelum dilunasi tidak boleh menerima hadiah, ya, dan tidak boleh menerima apapun bentuk tambahannya. Dikhawatirkan tambahan ini muncul karena akad utang piutang, ya. Misalkan kalau tergantung tempatnya, ya. Kalau di kampung-kampung, di desa-desa biasa minjam barang, pakai barang dulu, ya, dipakai barang dulu atau beras atau makanan lainnya. Tapi kalau di kota-kota pinjam uang. Setelah pinjam uang, misalkan, ya, contohnya tetangga atau adik kita bilang ke kita, saya pinjam dulu uang, ya, 10 juta untuk modal usaha. Ya. Kemudian ya udah pakai aja. Kapan gantinya? Tahun depan insya Allah. Ya. Kalau adik sih kayaknya udah sering berhadiah, ya. Tapi mungkin teman atau orang lain, ya. Kalau adik sudah sering kasih hadiah. Atau tetangga. Nah, kemudian disepakati untuk dikembalikan. Dikembalikan tahun depan. Nah, ternyata karena dia katanya adalah untuk modal usaha, bulan depan akan dikembalikan. Kemudian dia datang, 1 bulan usaha dia datang. Ini hadiah, ya. Alhamdulillah usahanya lancar ini, ada pertambahan, ada keuntungan nih, saya kasih hadiah. Baik itu hadiah dari yang dijualnya atau hadiah dari uang yang diberikannya. Padahal hutangnya belum dibayar. Ya kan? Sering terjadi kan begini kan? Nah, karena banyak yang kasus seperti ini ditanyakan kepada saya, Ustaz, gimana hukumnya ada orang yang minjam uang untuk modal, tapi tiba-tiba tiap bulan saya dikasih hadiah, tapi utangnya belum dibayar. Maka ini termasuk dari khawatir. Karena ini adalah Nabi katakan saddu zari'ah, menutup celah supaya jangan terjadi, ini adalah hal yang riba. Jadi sangat dalam pembahasan riba ini. Oleh karena itu Umar bin Khattab beliau mengatakan tarakna tis'ata asyarin minal halali, ya, kami meninggalkan 9 dari bentuk yang halal, transaksi halal, khasyata riba, khawatir kalau yang halal ini ada ribanya. Kalau di sini jelas ada ucapan Nabi, berarti ini kalau tidak terjadi sebelumnya hadiah atau tidak biasa untuk diboncengi, maka dia menjadi riba.
Nah, ini catatan dalam masalah riba hutang piutang. Kemudian macam yang kedua yaitu riba fadl, ya. Tambahan yang terjadi dalam komoditi ribawi. Nah, komoditi ribawi itu Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yaitu az-zahabu bil-zahabi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasyairu bis syairi, gandum dengan gandum, wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam, yadan mathlan bi mithlin, yadan biyadin, harus sama dan harus tunai. Nah, di sini Nabi mengatakan ya, harus mathlan bi mithlin, harus sama. Nah, jadi komoditi ribawi di dalam riba fadl ini disebutkan ada 6. Yang pertama emas, perak, kurma, ya. Gandum ada 2 jenis, ada gandum yang bulat, ada gandum yang panjang, dan berikutnya adalah garam. Nah, Nabi menentukan tidak boleh berlebih, ya. Nah, pertambahannya ini misalkan 5 gram emas, kalau ditukar dengan 5 gram, harus dengan 5 gram emas. Tidak boleh 5 gram emas ditukar dengan 10 gram emas, ya. Walaupun yang 5 gram emas ini menambahkan uang. Biasanya kalau membeli perhiasan ingin menambah beratnya, gimana caranya Ibu? Yaitu caranya kita membawa perhiasan kita yang 5 gram, ya. Kemudian kita tanyakan berapa harga yang 10 gram, maka disebutkan. Nah, akhirnya kalau kita kena tukar tambah, maka yang 5 gram kita serahkan dengan tambahan uangnya, ya. Kemudian dia akan berikan 10 gramnya pada kita. Maka ini tidak boleh, karena sudah terjadi pertukaran 5 gram dengan 10 gram, maka terjadi riba tambahan, riba fadl. Karena emas termasuk komoditi ribawi, maka dia menjadi riba yang diharamkan, ya. Nah, ini dinamakan dengan riba fadl. Kemudian para ulama mencari alasan kenapa emas ini termasuk komoditi ribawi. Kenapa dia komoditi ribawi yang diharamkan? Tujuannya apa? Agar hukum yang sama seperti ini, agar barang-barang yang sama seperti ini itu bisa dikiaskan, disamakan hukumnya. Maka ya bermacam-macam alasannya atau ilatnya yang dijelaskan para ulama. Maka kita ambil saja pendapat mayoritas ulama mengatakan, dan pendapat yang kuat, wallahu alam, ya. Alasan pada emas dan perak selain dari emas dan perak, karena dalam hadis Nabi mengatakan emas dan perak. Kemudian para ulama mencarinya, oh kayaknya emas dan perak ini mayoritasnya di masa Nabi digunakan sebagai alat tukar atau sebagai uang. Walaupun ada barang, tapi lebih banyak dipakai sebagai uang. Kalau begitu, uang sama-sama uang, berarti ini juga termasuk sama hukumnya di emas dan perak. Apapun bentuknya, walaupun bukan bentuk emas dan perak. Paham? Karena alasannya sama, yaitu sama-sama uang. Ya. Maka oleh karena itu, uang pun kalau dia sama jenisnya, disarankan harus sama ketika ditukar.
kalau terjadi perbedaan tambah yang berlebih itu atau yang tambahan itu menjadi namanya riba. Contoh, kita menukar uang lama senilai 5 juta ditukar dengan uang baru pecahan 5 ribuan. Ternyata ketika kita tukar, kalau bukan bank berapa? Kalau bank memang sama 5 juta ya. Tapi kalau bukan bank itu ternyata ya dikurangi. Mungkin hanya 4 juta. Ada yang pernah nukar? Berapa? Nah, mungkin ada yang jadinya cuma 4.800.000, potongannya 200, atau ada potongannya 30 ya menjadi 4.970.000. Nah, berarti sini sudah terjadi pertukaran 5 juta dengan 4.900.000 atau 4.970.000, tidak sama nominalnya. Nah, maka perbedaan itu menjadi riba yang diharamkan. Ya, itu dinamakan dengan riba fadl. Nah, yang berikutnya riba nasi'ah, yang ketiga tadi. Kita coba memahaminya ya. Riba nasi'ah yaitu penundaan, karena penundaan. Nasi'ah itu artinya tertunda. Ya, tertunda. Nah, riba nasi'ah ini bisa terjadi dalam utang piutang dan bisa juga terjadi dalam jual beli. Ya. Contoh, kita pakai uang orang lain. Ini yang terjadi dalam utang piutang. Ya. Saya pakai dulu uangnya ya. Nanti akan saya bayarkan, nanti ditunda. Ternyata dalam bayar ditunda itu ada tambahannya menjadi 110. Berarti karena ditunda, ya paham maksud saya? Maka menjadi 110. 10-nya itu tambahan muncul karena ditundanya. Paham? Ya. Penundaan ini bisa terjadi karena dalam utang piutang. Kalau utang piutang itu kan kita pakai pinjam uang orang 100.000. Kapan kita bayarnya? Kalau waktu itu juga itu bukan jual beli namanya, tapi bukan utang piutang namanya. Ya. Jadi akan dibayar nanti, ditunda, mungkin besok atau seminggu lagi atau 1 bulan lagi. Jelas? Diserahkan lagi 100.000. Nah, kalau yang diserahkan sama nominalnya tidak ada masalah. Namanya utang piutang. Tapi ketika ada tambahan disebabkan ditunda, tambahnya berapa? Tambahannya misalkan 10.000. Berarti tambahannya ini namakannya riba karena penundaannya. Ya. Nah, ini dinamakan dengan riba nasi'ah, tambahan yang muncul karena adanya penundaan barang. Ya. Atau dalam jual beli. Dalam jual beli tadi yaitu untuk jual beli komoditi ribawi yang ilatnya sama. Yang ilatnya sama. Ya. Contoh alasannya yang sama. Contoh kita menukar emas dengan rupiah. Artinya itulah jual beli. Karena kita akan membeli emas, kita bayar dengan rupiah. Ya. Ternyata tertunda penyerahannya. Salah satu barangnya. Contohnya kita bayar tunai, tapi emasnya dikirim nanti. Karena jual belinya online misalkan. Ya. Berarti terjadi penundaan serah terimanya. Ya kan? Maka ini tidak dibolehkan. Karena akan apa? Akan terjadi tambahan nantinya. Untuk komoditi ribawi akan terjadi tambahan. Tapi yang sama ilatnya. Contoh, emas kita sepakati jual belinya di pagi hari kita beli online. Ya, harganya misalkan 1 gramnya 1 juta. Kemudian kita bayar 1 juta. Ya, kita bayar. Emasnya dikirim, sampainya besok atau 1 hari atau 2 hari lagi.
Nah, begitu kita sampai terima, begitu emasnya sampai dan kita terima, harganya masih sama atau tidak? Pasti berubah. Paham? Karena harga emas itu atau dolar atau mata uang itu perubahannya apa? Coba antum cek ya, dolar, beli dolar hari ini, cek. Kemudian 5 menit lagi cek, itu berbeda harganya. Ya, berbeda. Misalkan cek sekarang ini harganya 14.500. Ya udah biarkan dulu. 5 menit lagi cek lagi dolar gini. Berubah, tidak sama dengan yang tadi. Nah, ada kemungkinan berkurang atau bertambah. Nah, pertambah ini namakan riba. Riba karena penundaan. Jelas? Karena penundaan tidak tunai, tinggal ada pertambahan. Baik pertambahan ini kalau turun harganya, berarti siapa yang mendapatkan tambahan? Siapa yang beruntung? Saya juga bingung jadinya. Kita beli emas nih. Nah, harganya 1 juta. Waktu kita terima turun harga emas, ternyata 900. Siapa yang dapatkan tambahan? Penjual dapat tambahan, dia kan? Kalau naik harganya, siapa yang dapatkan tambahan? Pembeli. Nah, tambahan kena penundaan ini namanya riba. Jelas? Makanya Nabi mengatakan, mensyaratkan فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Untuk komoditi ribawi ini, ya kalau jenisnya berbeda, ya. Tapi para ulama membagikan jenisnya ada dua, Ada dua, emas dan perak satu bagian. Ya, ini sebagai alat tukar atau uang. Nah, kalau sama-sama termasuk alat tukar atau uang atau emas perak, maka kalau berbeda, contohnya uang dengan emas, maka syaratnya harus tunai. Tidak mengapa berbeda harganya, tapi syaratnya harus tunai. Nah, yang bagian yang kedua adalah makanan pokok. Ya, alasannya karena dia makanan pokok. Maka kalau contohnya beras kita tukar dengan kurma, tidak apa-apa berbeda nilainya. Berasnya 2 kilo, kurmanya 1 kilo. Tapi syaratnya harus apa? Tunai. Tidak boleh kita ambil kurmanya sekarang, nanti kita pulang dulu baru kita ambil berasnya. Maka ini terjadi riba. Ya, terjadi riba karena menundanya. Menunda serah terima. Oleh karena itu, ya, haram beli emas dengan cara tidak tunai atau dengan cara online, dan tidak boleh juga membeli emas dengan cara kredit atau dicicil. Ya, kenapa? Berarti terjadi ketidaktunaian atau penundaan pembayaran. Ya. Nah, inilah macam-macam riba. Hukum riba, Allah mengatakan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sini ayat ini menjelaskan bahwa keduanya ada pertambahan. Jual beli ada pertambahan, riba ada tambahan. Ya kan? Nah, praktek yang dilakukan, yang banyak dilakukan yaitu pertambahan dan utang piutang. Maka Allah haramkan. Nah, tapi kalau Allah berikan solusi gantinya pertambahan atau keuntungan, yaitu dengan cara jual beli. Makanya Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama mendapatkan pertambahan. Nah, kita harus memahami juga kalau pertambahan itu dari jual beli maka halal. Tapi kalau pertambahan itu dari akad utang piutang maka menjadi haram. Ya. Nah,
ayat ini membantah dari perkataan orang-orang di tafsir yang dijelaskan Ibnu Abbas bahwa kufar Quraisy mereka mengatakan, ya, apa bedanya jual beli dengan riba yang diharamkan dengan jual beli tidak tunai? Jual beli yang tidak tunai dengan cara kredit. Kan sama-sama ada keuntungan. Ya. Contohnya, ketika kita pinjam uang 1 juta, dipinjam selama 1 bulan, kemudian disyaratkan tambahannya misalkan 100.000. Ya. Jadi pertambahannya 100.000 selama 1 bulan. Nah, ini dari piutang. Ya. Kemudian kalau jual beli tidak tunai, kita beli barang. Contohnya motor bekas 10 juta harganya. Kalau bayar tunai 10 juta. Tapi kalau bayar 1 bulan menjadi 10 juta 100.000. Tambahnya sama nggak 100.000? Sama kan? Kalau tadi utang pinjam uang 100.000 tambahnya. Sekarang jual beli motor, tambahnya juga keuntungan 100.000. Kan sama, makanya mereka mengatakan riba itu sama dengan jual beli tidak tunai. Maka Allah membantah, wa ahallallahu al-bai'a. Kalau dalam jual beli pertambahannya halal, tapi kalau dalam utang piutang pertambahannya haram. Ya. Jadi ada solusi. Solusi dalam Islam kalau kita cari untung, jangan dengan meminjamkan uang. Tapi kalau ingin untung, carilah dengan cara jual beli, baik dengan tunai maupun dengan cara kredit. Jadi tidak masalah dengan cara kredit, harganya lebih mahal dengan tunai. Paham? Nah, maka juga membantah pendapat yang mengatakan kalau harganya kredit lebih mahal, itu riba. Kenapa? Pertambahannya di utang piutang. Maka kita katakan, ini adalah jual beli yang Allah halalkan. Karena Allah mengatakan halal dalam jual beli keuntungan. Jelas? Tapi kalau uang yang diserahkan baru ini yang haram. Nah, kenapa Allah haramkan macam-macam riba tadi? Karena dampaknya begitu banyak. Ya, begitu banyak mudaratnya yang akan muncul baik pada individu itu sendiri maupun pada masyarakat. Yang pertama, karena Allah sudah menjelaskan bahwa riba itu haram, berarti kalau melakukan riba bermaksiat kepada Allah. Ya, maka Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, ya, bahwa mereka akan terkena musibah, azab berupa fitnah atau azab yang pedih. Nah, jadi yang pertama ini adalah maksiat. Nah, ketika melakukan maksiat pada Allah, maka pasti ada azabnya. Yang kedua, ketika kita melakukan riba menyebabkan hilangnya keberkahan kepada umur dan harta yang kita dapatkan. Ya, kebaikan dari harta yang kita cari itu maupun umur kita menjadi hilang kebaikannya. Karena Allah mengatakan surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan menambahkan sedekah. Nah, artinya riba itu lawannya adalah sedekah. Ya. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib apa namanya? Di antaranya zakat. Ya. Atau ya, di antaranya adalah zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal.
Ini adalah wajib. Ya. Kalau yang sunnah ya sedekah biasa yang kita berikan. Nah, dalam Islam memerintahkan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah untuk memberi harta kepada orang lain. Untuk memberikan harta, kalau sudah berlebih dari kebutuhan, hukumnya wajib. Ya, karena zakat mal itu kenapa diwajibkan? Karena harta itu sudah berlebih dari kebutuhan kita. Sehingga sisanya itu wajib sebagian persennya diberikan pada orang fakir, miskin. Kalau sunnah, Allah berikan kesempatan bagi hambanya, karena Allah mau mencintai hambanya. Bagi orang memiliki harta, walaupun dia kurang dari kewajibannya, tapi dia ingin juga mendapatkan pahala. Allah anjurkan bersedekah, membantu orang lain. Ini menunjukkan harta itu tidak boleh dikuasai oleh hanya sebagian orang. Ya, harus merata kepada orang lain. Sebaliknya kalau riba, ya ini menjadikan harta itu dikuasai hanya sebagian orang. Karena kalau dia pinjam uang dapat keuntungan, pinjam uang sini dapat keuntungan. Dia nggak mau tahu maukah orang itu dalam kesulitan, apakah usahanya bangkrut, yang penting dia dapat bunganya. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini timbul rasa tidak ada peduli, tidak ada simpati dengan kesulitan orang lain. Dia hanya pikirannya pokoknya harta saya banyak terus bertambah. Ya. Jadi riba lawannya adalah sedekah yang wajib maupun sunnah. Maka Allah mengatakan Allah akan hancurkan riba. Orang yang melakukan riba Allah akan hancurkan. Kenapa? Ini akan merusak. Dan Allah menganjurkan sedekah. Allah berikan pahala yang besar bagi orang menunaikan sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena dengan apa? Kalau harta sudah dikuasainya sebagian orang, dan orang kuasa ini tidak peduli dengan orang fakir miskin, akhirnya banyak kriminal yang muncul. Ya. Orang-orang miskin akhirnya yang ditontonnya orang-orang kaya, pamer uangnya, jalan-jalan ke sana kemari, sedangkan dia dalam kelaparan, tidak bisa makan. Nah, kalau dia beriman, maka dia akan dapatkan makin sabar, dapat paling besar. Tapi sebagian orang yang tidak memiliki iman, lemah, akhirnya dia membunuh, ya, membunuh, akhirnya merampok, mencuri, sehingga tidak ada kedamaian, ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, Allah hancurkan. Akhirnya Allah mengatakan, maka oleh karena itu orang yang tidak mau menunaikan riba ini untuk ditinggalkan, maka Allah hancurkan hartanya, keberkahannya. Ya. Oleh karena itu, bahwa sangat banyak kita lihat dalam kehidupan, kelihatannya di awal-awal banyak hartanya orang yang melakukan riba itu. Tapi tidak lama setelah itu dia menjadi orang yang miskin dan bahkan akhirnya meminta-minta pada orang lain. Kenapa? Bangkrut. Ya, karena tidak sanggup membayar bunganya. Allah hancurkan sangat banyak. Saya mendapatkan kabar ada di satu daerah kelihatan begitu kaya, banyak usahanya. Ya, sampai terkenal di kampung itu dia adalah orang paling kaya. Tidak sampai 20 tahun, akhirnya sekarang keadaannya dia menumpang-numpang dengan tetangga dan meminta tetangga untuk makan, dan bahkan hutangnya lebih banyak, dia tidak mampu bayarnya. Ya, ini adalah salah satu contoh bahwa Allah hancurkan usahanya dari riba tersebut. Dia akan awal-awalnya dia merasa, wah, saya harus mengembangkan usaha saya ini supaya banyak keuntungan yang saya dapatkan. Kemudian dilakukan dengan cara riba. Ya, pinjam-pinjaman riba. Kemudian dia bayarkan dengan berlebih. Nah, seawal-awalnya mungkin dia lihat, wah, mulai ini ada keuntungan. Nah, begitu dia mulai tahun kedua, tahun ketiga, usahanya tidak karena yang namanya usaha tidak ada yang selalu stabil.
Ada keadaan-keadaan yang tidak mampu membayarnya, mulai kesulitan membayar cicilan. Akhirnya apakah mulai terkuras asetnya. Ya, akhirnya habis asetnya dan cicilan terus berjalan dan akhirnya tidak mampu membayar dan ditariklah hartanya, habis semuanya. Sangat banyak kita lihat demikian. Atau kalau ini bisa jadi Allah mencintai orang tersebut, akhirnya dia taubat kepada Allah. Ya. Ada yang Allah tidak mencintainya karena sudah begitu banyaknya dosanya, akhirnya Allah biarkan terus. Dia mendapat apa? Dia berusaha terus mencari hal-hal yang haram lainnya. Allah berikan tambahan-tambahan harta. Tapi Allah cabut kebaikan dari harta tersebut. Pasti dia tidak akan tenang. Ya, dengan harta yang banyak itu dia tidak akan tenang dalam kehidupannya. Pikirannya terganggu. Akhirnya kalau sudah terganggu, hidupannya keluarganya tidak tentram, dengan istri berkelahi, dengan anaknya kelahi, ya akhirnya hilanglah kebaikan dari harta. Nah, belum lagi nanti di akhirat Allah hancurkan. Nah, inilah maksudnya Allah hancurkan. Baik materinya maupun kebahagiaannya. Kemudian dampak buruk riba ini Allah akan mengharamkan yang baik-baik, yang enak-enak. Ya. Karena Allah mengatakan fabizulmi minal ladzina hadu haramna 'alaihimut thayyibat uhillat lahum. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan bagi mereka yang baik-baik, yang enak, yang halal sebelumnya. Maka Allah mengatakan wa akhzihimur riba wa qad wa akhzimur riba wa qad nuhu anhu. Allah jelaskan apa bentuk kezalimannya, mereka melakukan riba padahal sudah diharamkan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dengan melakukan riba itu pasti ada banyak hal-hal yang baik yang Allah haramkan setelah itu. Nah, bisa jadi bentuknya dengan dia melakukan riba, akhirnya banyak pikiran, harus bayar cicilan, stroke. Kalau sudah stroke, apa yang pantangannya? Banyak pantangannya. Kalau nggak stroke itu enak nggak? Halal nggak? Halal, baik. Tapi kalau sudah stroke, ya Allah haramkan bagi dia yang enak-enak. Nah, makanya ya, kalau kita betul-betul rajin ibadah kepada Allah, maka banyak enaknya, semua jadi halal bagi kita. Tapi begitu kita maksiat pada Allah, Allah haramkan yang baik-baik. Ya, makanya kena diabetes, kena kolesterol, kena apa lagi? Stroke, jadi banyak pantangannya. Jadi penyakit itu selain dari sunnah kauniyah dan bisa jadi faktor munculnya karena kita sendiri bermaksiat kepada Allah. Ya. Karena kita bermaksiat kepada Allah, akhirnya Allah berikan musibah-musibah, karena Allah tidak mungkin berikan musibah kecuali karena memang sebab kita sendiri. Nah, sangat banyak sebetulnya ya. Waktu kita masih banyak. 5 menit lagi. Sangat banyak dampak buruk dari riba ini. Ketika perang misalkan, Allah akan mengatakan perang. Kemudian karena 5 menit lagi saya langsung saja, yaitu Allah melaknat. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu akila riba wa mukila wa katiba wa syarihum sawa. Jadi Allah akan melaknat semua orang yang terlibat dalam transaksi riba itu. Yang memakan, yang memberikan makan, penulis, 2 saksi, semuanya terkena laknat. Allah berlepas diri. Dan Allah mengatakan perang. Dan nanti ya Allah akan mengancam dengan masuk neraka. Wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang sudah tahu riba itu haram tapi dia tetap lakukan, maka mereka pasti tidak bertobat, pasti penduduk neraka dan mereka kekal di neraka atau diazab lama di neraka.
Nah, sehingga dengan begitu azabnya yang diterima oleh pelaku riba ini, maka Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Ya, dosa-dosa yang menghancurkan. Yang pertama apa? Sihir. Syirik kepada Allah. Kedua, sihir. Kemudian makan harta anak yatim. Ya, kemudian makan riba. Nah, begitu besarnya tadi dampaknya, yaitu di dunia tidak ada manfaatnya, hartanya tidak bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah karena tidak terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah tidak akan menerima sebagai amal saleh dari yang haram. Nah, kemudian digunakan untuk dimakan, memudaratkan bagi dirinya, merusak, menjadikan penyakit. Ya, penyakit-penyakit badan. Pikirannya menjadi tidak malas untuk beramal soleh. Dampaknya. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengingat para rasul, ya rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan baik dan beramal solehlah. Ini menunjukkan bahwa amal soleh bisa dilakukan kalau dari makan yang halal. Nah, kalau ingin diri kita dan anak kita rajin untuk beramal soleh, maka kita harus berikan makanan yang halal. Ya, perhatikan makanan kita, insya Allah akan dengan demikian, kalau hanya halal saja, maka salah satu faktor untuk mudah beramal soleh. Ya. Kemudian, ya, kalau sempat dimakan tadi merusak, kemudian meninggal pun diazab, ya, diazab kena riba, dan nanti di akhirat Allah, sebagaimana hadis yang Nabi SAW menceritakan ketika Isra Mi'raj, beliau melihat ya 2 orang laki-laki, yang satunya berada di sungai darah, kemudian begitu dia ingin keluar dilempar batu, maka hancur tubuhnya. Yang kemudian Allah ciptakan lagi. Kemudian ingin keluar lagi, dilempar lagi oleh laki-laki. Maka akhirnya Nabi bertanya, siapakah itu? Maka Nabi mengatakan adalah orang yang makan riba. Kemudian dibangkitkan di hari kiamat, yaitu apa? Seperti orang gila. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan. Orang yang makan riba akan dibangkitkan nanti hari kiamat seperti orang yang gila, kesurupan setan. Nah, nggak ada manfaatnya riba. Oleh karena itu, setelah kita paham macam-macam riba, hendaknya kita tinggalkan. Ya, hendaknya kita tinggalkan. Kalau ada yang berani, silahkan, dan akan mendapatkan risiko yang sudah kita sebutkan tadi. Dan dalam saya cukup materi kita, dan selanjutnya kita akan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan tema maupun di luar tema. Syukran jazakallah khair pada Ustaz Fandoni atas materinya. Semoga kita bisa memberikan faedah dari yang beliau sampaikan. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk jamaah kita bagi satu ikhwan satu akhwat selang-seling Pak ya. Silakan. Untuk jamaah akan diberikan hadiah buku yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dampak riba, tertarik di antaranya tadi ada poin kedua, poin ketiga ya, Allah melaknat pelaku riba. Ya. Yeah. Ada kondisi bila kita dikasih amanat atau kepercayaan suatu persetujuan atau approval atau tanda tangannya di suatu perusahaan, bila ada taruhlah rekan kita atau anak buah mengajukan pinjaman koperasi. Kita tahu bahwa koperasi itu adalah ada sekelumit tentang ribanya. Di dalam koperasi tersebut pasti tidak terlepas dari riba ya tadi. Ya, terus? Jadi anak selaku yang memberi tanda tangan, anak tidak berani, tidak mau jujur kepada rekan itu, tidak mau, tidak
tidak bersedia Iya. dan tidak mau approval. Yang jadi pertanyaan, apakah langkah Anda itu benar atau tidak? Dan apakah ada solusi dari Ustadz, strategi yang lain tadi? Seperti itu. Bisa dipahami tadi untuk pertanyaannya? Iya, bisa saya paham. Boleh satu lagi, Tad? Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Bila ada suatu tetangga atau saudara lah yang meminjam, taruhlah mobil gitu ya, mobil kita. Ya kita pinjamkan aja, pinjam. Tapi toh pulangnya itu sorenya pinjam pagi. Sorenya malah diberi makanan ke anak-anak ini oleh-oleh. Terus di bensin, speedometer bensin jadi penuh atau terisi lebih gitu. Gimana statusnya untuk makanan buat anak-anak kita yang dikasih sama tetangga atau saudara dan bensin itu sendiri? Syukran, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak untuk hadiahnya Pak. Yang hadiahnya silakan Pak, hadiah. Pertanyaan pertama, kalau saya salah memahaminya tolong dibenarkan ya. Kita sebagai atasan, ya kan? Atasan ya. Ada bawahan kita ingin persetujuan dari kita karena ingin meminjam. Artinya si pihak koperasi ingin memastikan bahwa dia betul-betul bawahan kita. Ya, gitu Pak. Sehingga untuk persetujuan pinjaman uang di koperasinya harus ada tanda tangan kita, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Yang mana tanda tangan kita itu kita cantumkan pada akad koperasi. Salah satu syarat agar dia bisa mendapatkan pendanaan dari koperasi yang ada ribanya. Maka apa boleh kita melakukannya, memberikan tanda tangan tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, la'anallahu akila riba wa katibahu, la'anallahu akila riba wa mukila wa katibahu wa syahidaihum sawa. Allah akan melaknat, doa Rasulullah SAW, pemakan riba yang memberikan riba, kemudian penulisnya dan dua saksinya menunjukkan larangan untuk tolong menolong dalam hal yang berkaitan dengan riba. Oleh karena itu, karena kalau tidak kita berikan tanda tangan, tidak akan bisa orang tersebut melakukan riba. Berarti tanda tangan kita ini adalah salah satu yang menjadikan pinjaman ada ribanya menjadi tunai, bisa cair. Maka ini sangat penting peran tanda tangan kita. Kalau kita berikan tanda tangan, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya haram. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya Allah Ta'ala, coba hilangkan persyaratan itu. Hilangkan persyaratan yang harus ada tanda tangan pimpinannya, ya. Coba ajukan koperasi, kan koperasi karyawan juga kan. Hilangkan, coba cari yang lain, saya nggak mau tanda tangan gitu. Nah, pokoknya bagaimana supaya kita sebagai pimpinan jangan sampai ada terlibat dalam itu. Allah Ta'ala, saya juga nggak tahu solusinya sekarang ini ya. Coba pikirkan aja Pak, sebagaimana supaya kadang-kadang kita salah jadi bingung juga, ya. Karena di satu sisi ya memang kita sebagai atasan kadang-kadang kita kasihan dengan bawahan. Tapi kasihan kita dengan tidak melakukan riba pada dia itu jauh lebih baik. Ya, itulah bentuk kasihan kita pada bawahan kita. Wallahu ta'ala. Ya, saya tidak tahu solusi yang lainnya. Nah, berikutnya, saya ingin meluruskan pemahaman tadi. Adapun dalam masalah i'arah, pinjam barang, yang mana barang itu dikembalikan lagi hanya mengambil manfaatnya, maka ini tidak termasuk pembahasan riba, ya. Tidak termasuk dalam riba. Itu yang saya ingin katakan lagi. Contoh, kita
pinjam motor atau mobil tadi, kemudian dikembalikan, dingasihkan hadiah, ya, maka itu tidak termasuk riba. Yang riba itu yaitu hanya pada dain. Dain itu baik dengan jual beli tidak tunai maupun dari hutang piutang barang. Yaitu yang katanya yang tadi kita jelaskan kordun. Artinya pada barang yang habis dipakai. Ya, pada barang yang habis dipakai. Misalnya yang habis dipakai ya seperti uang, kalau kita menggunakannya pasti habis. Kita akan mengganti nilainya atau yang semisalnya. Atau tadi makanan yang kita memang memanfaatkan barang itu kita konsumsi, kita habiskan. Kita hanya mengganti nilainya. Inilah yang kalau ada tambahannya menjadi riba. Tapi kalau barang yang tidak habis dipakai, maka itu tidak termasuk dari riba. Karena memang ya riba dalam kordun yang diharamkan akad kordun, karena ijma' para ulama dari hadis yang lemah bahwa kaidahnya kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang barang yang habis dipakai, supaya kita paham makna kordun itu, ya, maka ada tambahannya manfaatnya, itulah yang riba. Maka namanya riba. Tapi kalau pinjam barang yang tidak habis dipakai, hadiah maupun tambahnya itu boleh. Ya. Nah makanya, ya, kalau dalam akad piutang, contoh seperti e-money itu atau tabungan, lebih gampang memahami tabungan di bank. Tabungan di bank karena kita memberikan harta kita kepada bank, yang mana uang kita oleh bank pasti akan dipakai. Karena tidak mungkin bank itu membiarkan uang kita begitu saja. Dia pasti akan memakainya, apakah didepositokan atau dipinjamkan lagi kepada orang lain untuk usaha, yang mana dia akan bunganya, ya kan? Berarti uang kita dipakai kan? Dan bank diatur oleh negara harus mengembalikan uang kita yang kita serahkan tadi. Harus dikembalikan. Berarti ini hakikatnya apa? Hutang piutang. Kita berikan uang kita dan disyaratkan dia kembalikan. Kalau ada hadiah tambahan bunga atau hadiah payung atau hadiah baju padahal belum dibayarkan uang kita, berarti hadiahnya apa? Dilarang, namanya riba. Wallahu taala alam. Ya. Silakan berikutnya. Silakan untuk akhwat. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya, saudara Ana punya harta hasil dari MLM. Rencana Bentar Bu, saudara Ana punya harta? apa? Punya harta. Punya harta. Hasil MLM. Ya. Rencananya kalau laku mau dibagikan ke saudara-saudaranya. Ya. Terus saudaranya itu mau dipakai buat umroh. Halal nggak Pak Ustadz? Nah, diberikan kepada saudaranya, saudara yang mendapatkan itu dia gunakan untuk Umroh. Halal nggak? Halal nggak harta itu digunakan untuk umroh? Iya betul. Ya. Jazakillah khairan. MLM pernah kita bahas masalah hukumnya, bahwa sekian banyak intinya MLM itu ada unsur kezoliman. Ya, ada unsur kezoliman. Kemudian dengan kezoliman tersebutlah ya ada unsur ketidakjelasan. Maka dia menjadi haram. Hasilnya pun menjadi haram. Maka jika hasilnya haram, apakah boleh kita menerima dari hasil yang mana kita yakin bahwa hasil itu dari yang haram? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan
bahwa boleh kita menerimanya. Karena yang haram bagi orang yang mencarinya. Adapun bagi kita menjadi halal karena kita dapatkan dengan cara yang halal, yaitu hadiah. Hadiah hukumnya halal, paham? Yang haram bagi orang yang mencarinya. Nah, pendapat yang lain mengatakan kalau kita mengetahui bahwa yang diberikan ini betul-betul dari yang haram, maka tidak boleh kita menerimanya. Yang pertama, berarti kita tolong-menolong dalam kemaksiatan. Ya. Karena dengan demikian kita sudah membantu dia untuk terus melakukan yang haram tersebut. Jelas? Yang kedua dalilnya, karena Nabi SAW ketika diberi hadiah kambing, makanan kambing bakar, kemudian beliau bertanya, dari mana kambing ini didapatkan? Kemudian yang memberikan wanita tadi mengatakan, saya mendapatkan kambing ini dengan cara membeli dari wanita sebelah, istrinya. Tetapi istrinya belum izin dari suaminya, karena yang punya kambing adalah suaminya. Maka Nabi tidak mau memakan kambing tersebut. Karena Nabi tahu sekarang bahwa itu adalah didapatkan dengan cara yang jual beli yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena istri menjual harta suami tanpa izin, menjual milik orang lain. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya. Tidak boleh menjual harta suami tanpa izin, haram hukumnya. Harus izin dari suami. Maka jual belinya tidak sah, karena menjual bukan harta milik sendiri. Maka Nabi tidak mau memakannya. Ya, karena Nabi tahu sekarang didapatkan yang haram. Nah, inilah perbedaan para ulama. Maka Allah Ta'ala, saya lebih cenderung yang mengatakan, kalau memang kita tahu kalau itu dari harta yang haram, ya maka tidak boleh terima, kecuali kalau memang kita untuk kebutuhan pokok. Artinya kita memang perlu untuk makan juga, menyambung hidup, maka halal bagi kita. Karena Nabi tadi mengatakan apa? Berikan pada tawanan. Nah, tawanan ini adalah orang yang tidak punya penghasilan. Dia tidak akan mendapatkan makanan kecuali hanya dari bantuan. Maka yang haram ini halal bagi fakir miskin. Di antaranya fakir miskin ada tawanan tadi. Nah, kalau kita fakir miskin, status kita halal kita menerima hadiah dari orang yang kita tahu hasilnya dari haram. Paham? Nah, untuk menyambung hidup. Nah, bagaimana hukumnya digunakan untuk umroh? Ya, wallahu ta'ala, lihat keadaan kita. Maka saran saya lebih baik ya kita katakan saja kepada yang beri hadiah LMM ini, cobalah lihat lagi hukumnya. Saya rasa ini haram menurut saya gitu. Coba lihat hukumnya, maka hendaknya bertobat keluar, saya nggak menerima hadiahnya. Jadi pikiran bagi dia. Ya, karena kita tidak menerima yang haram dari dia akan kepikiran. Berarti kita sudah membantu dia untuk apa? Melakukan yang baik. Allah Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Umi, wabarakatuh. kita gantian ini ya. Hadiahnya sudah? Hadiahnya untuk Ahwat. Bismillah, ada pertanyaan Ustaz. Apa hukum jual beli saham? Apa hukum jual beli saham? Hukum asalnya jual beli adalah halal. Ya, hukum asal jual beli apapun bentuknya adalah halal. Membeli saham berarti kita membeli aset pada suatu perusahaan tersebut. Ya, karena saham itu sudah berupa aset dari suatu perusahaan. Maka sama dengan jual beli barang, maka hukum asalnya adalah halal. Nah, dia akan berubah menjadi haram jika terdapat di dalamnya hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Contoh, perusahaan saham yang kita beli ternyata usahanya adalah usaha yang diharamkan. Karena perusahaannya menjual rokok misalkan. Atau sahamnya, usahanya yaitu saham dari bank konvensional. Ya, karena usahanya adalah ribawi. Maka otomatis menjadi haram kita untuk membeli saham tersebut. Kemudian kalau di dalam perusahaan tersebut ada aturan
Misalkan aturannya sebagian modal perusahaan tersebut yaitu meminjam uang dari bank konvensional dengan cara ribawi misalkan. Ya, paham maksud saya? Karena ada hutang ribawinya. Dan hutang ribawinya banyak, misalkan sampai 60%, 70%. Maka dengan demikian kalau kita beli sahamnya berarti kita termasuk orang yang berhutang pada bank konvensional. Berarti kita termasuk orang yang melakukan riba, maka menjadi haram. Kalau tidak ada hal-hal yang diharamkan, maka hukum asal beli saham itu boleh. Kemudian ada juga haramnya dengan cara membelinya. Ya, jual beli saham tapi dengan cara membelinya dari bursa saham. Karena tujuannya memang ingin cari keuntungan dari jual beli saham. Beli pagi, jual sore, beli sore, jual besok paginya. Berarti ini judi. Ya. Maka ini adalah judi, maka menjadi haram. Wallahu taala. Ya. Silakan untuk Ikhwan. Yang ingin bertanya ya. Di depan aja Pak Ikhwan. Belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana hukum menjual emas tapi penyerahannya tidak tunai dengan ditransfer uang, dijual makanya ditukar dengan uang kan? Jadi penyerahan uang itu tidak tunai dengan cara transfer, dan transfernya itu di hari itu juga, paling selisih beberapa jam gitu. Ya. Terima kasih Ibu. Jazakillah khair. Yang ingin saya tanyakan, memang yang kita pinjam itu masih berupa emas? Tolong Iya. dijawab. Iya, saya emas. Terus saya jual emas itu, terus penyerahnya dengan cara orang itu menyerahkan uangnya dengan cara transfer. Yang pertanyaan pertama, Ibu, memang berupa emas, Bu ya, yang Ibu pinjam? Bukan pinjam, tapi saya mempunyai emas, saya menjual emas saya. Loh, tadi pertanyaannya bukannya berhutang emas tadi? Bukan ya? Ulangi lagi pertanyaan Bu, saya memahami tadi berhutang emas tadi. Saya ulangi kembali. Saya mempunyai emas, saya jual emas itu ke seseorang. Terus orang itu aturan kan menyerahkan uang ke saya, tapi melalui transfer, tidak tunai. Pembayarannya tidak tunai, melalui transfer. Paling selisih berapa menit gitu, tidak sampai 1 jam. Ya. Bagaimana? Emasnya kapan diserahkan? Emasnya diserahkan taruhlah sekarang jam 10 begitu. Nanti nggak sampai jam 11 uang itu udah masuk ke rekening saya. Oh, bentar. Ibu transaksinya di satu tempat. Maksudnya gini, Ibu sebagai penjual, kemudian pembelinya berhadapan dengan Ibu, kemudian Ibu serahkan emasnya kepada pembeli, begitu? Iya. Kemudian dia bayar transfer. Ya bayar transfer, tapi saya waktu itu meninggalkan tempat itu, kata ibu-ibu itu. Ibu pulang paling nanti berapa menit kemudian transfer sudah masuk, begitu. Transfernya clearing apa? Online. Dia pakai M-Banking gitu, Pak. M-Banking. Ya, M-Banking kan ada clearing, ada yang karena kalau jumlahnya banyak itu tidak bisa online tapi clearing. Beberapa jam lagi baru masuk. Yang mana ini? Clearing apa yang seberapa? Karena ya ingin saya jelaskan, biasanya di perbankan kalau jumlahnya besar itu harus dengan clearing. Biasanya nominalnya di atas 25 juta ya. Ini di bawah 10 juta, Pak. Berarti online langsung ya. Nah, sebaiknya pastikan dulu Bu, karena bisa jadi gagal masuk. Ya, pastikan dulu bahwa sudah masuk dari rekening Ibu.
baru ibu tinggalkan majelis. Kalau tidak, misalkan menjadi gagal, nanti dia akan jadi kirim ulang lagi, sekali lagi kan, maka menjadi terjadi tidak tunai, maka menjadi kebaikan haram. Maka sebaiknya agar dia tunai, ibu terima pembayaran transfer tidak apa, tapi pastikan waktu meninggalkan sudah masuk ke rekening ibu sehingga dianggap tunai. Wallahu taala. Ya. Oke, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyaki. Silakan Pak. Assalamualaikum Untuk warahmatullahi hadiahnya wabarakatuh. Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, misalkan kita mau buka usaha Ustaz, butuh modal 100 juta katakanlah. Terus berhubung kita sulit nyari pinjaman, akhirnya punya ide buat kredit mobil syariah. Nah, setelah kita dapatkan mobilnya, si kreditnya itu belum lunas, langsung kita jual untuk memakai uangnya. Nah, itu bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Memakai uangnya untuk modal usaha kita. Nah, Ya. jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyaka. Jazakallahu khair atas pertanyaan bermanfaat. Nah, ini namanya adalah menjualnya ke orang lain apa kepada orang yang menjual pada kita? Nah, dua pertanyaan Ustaz. Hah? Bagaimana hukumnya jika menjual kepada yang awal tadi, atau gimana hukumnya juga kalau kita menjualnya ke orang lain lagi? Ya. Biar lengkap jawabannya ya. Apa Ustaz untuk hadiahnya? Apa? Hadiahnya? Hadiahnya silakan, Pak. Nah, bagaimana hukumnya kalau kepada orang yang menjual kepada kita lagi? Maka hukumnya haram. Ya. Karena istri Zaid pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Beliau mengatakan, saya punya budak, saya jual kepada suami saya Zaid, kalau saya tidak salah namanya, kalau salah diingatkan ya. Harganya saya jual dengan cara tidak tunai, kredit 800 dirham. Jadi budak istrinya dijual pada suami 800 dirham, tapi tidak tunai, nanti bayarnya. Berarti ada keutang, ya. Si Zaid berutang. Kemudian Zaid jual lagi kepada saya karena tunai lebih murah, 600 dirham. Paham? Karena tunai kan lebih murah, kalau kredit kan mahal. Nah, akhirnya apa jawaban Indonesia? Katakan kepadanya, pahala perangnya bersama Rasulullah SAW dihapuskan atau terhapus oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini menunjukkan ini adalah jual beli yang diharamkan, dinamakan dengan jual beli inah. Kalau kita menjualnya ke orang yang menjual lagi pada kita. Nah, bagaimana kalau kita menjual ke orang lain lagi? Misalkan kita beli kredit total kreditnya mencapai 200 juta total kreditnya atau 100 juta. Nah, kita bayar cicilan kepada orang yang menjualnya pada kita. Kemudian sebetulnya kita tidak butuh mobil, kita butuhnya uang. Kita jual lagi karena tunai, tentu harganya ya lebih murah, paling cuman 100 juta atau 150 juta. Tapi kita memang butuh uangnya untuk modal. Ya. Nah, ini namanya tawarruk. Tawarruk ini hukumnya halal, dibolehkan. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan modal ya dengan cara yang halal, bukan dengan cara pinjaman. Wallahu taala alam. Karena wallahu taala tambahannya biasa di pasar-pasar begitu. Para pedagang itu membelinya tunai enggak dengan para pemasok barang, mencicil. Nah, kalau dia jual beli dengan konsumen tunai tidak? Tunai. Nah, kalau dia mencicil lebih mahal, pastinya biasanya lebih mahal karena dia mengecer itu dapat untung, ya. Nah, itu biasa, itu dibolehkan. Dan Muaz bin Jabal kalau tidak salah Muawiyah
Muawiyah menjadi salah satu sahabat yang terkaya. Ketika ditawarkan padanya harta dari saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi, maka dia menolak. Maka dia mengatakan, tunjukkan saya pasar. Maka dia cara modalnya begitu, dengan cara beli tidak tunai, dia jual dengan tunai. Nah, kredit tidak tunai, maka dijual kembali tunai, dapat untungnya. Nah, untungnya inilah dia akhirnya kembangkan usahanya. Allah Ta'ala itu boleh, halal. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz mau bertanya, apakah termasuk berdosa apabila dalam keluarga kita ada yang melakukan riba? Seperti menyimpan sertifikat tanah di bank. Kita sudah memberitahu bahwa itu riba, tetap saja dilakukan. Apakah kita ikut berdosa karena kita tidak bisa mencegah riba itu? Jazakallahu khairan. Apakah kita berdosa tidak bisa mencegah riba? Maka jawabannya tentu tidak berdosa kalau kita sudah berusaha mengingatkannya. Karena kewajiban kita adalah mendakwahkan seorang yang kita cintai. Kalau kita sudah berdakwah, sudah gugur kewajiban kita. Dan tidak ada kewajiban dakwah kita harus diterima. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya, kalau kita sudah menyampaikan, berarti sudah gugur kewajiban kita. Kita sudah tidak berdosa lagi. Nabi SAW saja berdakwah dan beliau tidak memaksa diterima atau tidak, tapi terus berdakwah, ya, mengingatkan. Bahkan beliau sedih ketika paman beliau tidak menerima dakwah beliau. Ya tidak bisa karena itu adalah hidayah dari Allah. Ya Allah Ta'ala tidak berdosa. Silakan untuk Ahwat. Nah, yang bertanya pakai kertas dapat hadiah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai kredit barang. Ketika barang itu dibeli dengan harga tunai, misalkan barangnya itu 10 juta. Terus ada transaksi kredit, angsuran ditentukan misalkan 1 tahun. Dan harganya menjadi 12 juta. Apakah yang 2 juta itu termasuk riba? Ya, kita sudah menjawabnya tadi tidak termasuk riba. Kenapa? Karena masih jual beli. Pertambahannya dari jual beli. Namanya saja sudah katakan apa? Jual beli kredit. Berarti pertambahannya dari jual beli, bukan dari pinjam uang. Paham ya? Maka tambahnya halal. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyaki. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada pertanyaan terkait dengan nasiah. Nasiah, ya. Penundaan atau tertunda ya Ustaz. Iya. Jadi begini Ustaz, saya punya bengkel. Dari bengkel itu saya menghasilkan bubuk besi sisa dari proses. Lantas ada orang yang minat terhadap bubuk besi itu Ustaz. Nah, orang ini menawarkan kepada saya untuk bisa membeli bubuk besi saya dengan cara deposit. Jadi dia membayar dengan cara deposit, dia membayar kurang lebih sampai dengan 2 tahun ke depan. Masya Allah. Kok berani dia? Seperti itu. Karena dia tahu di bengkel saya itu kurang lebih setiap bulannya 1,5 sampai 2 ton bubuk besi itu tersedia gitu. Iya. Seperti itu. Itu yang sudah berjalan gitu ya. Yang bubuk besinya sudah memang tersedia setiap bulannya kurang lebih 1,5 sampai 2 ton. Nah, tapi saya belum mengiyakan karena saya belum tahu apa hukumnya seperti apa gitu. Nah, qadarullah alhamdulillah di majelis ini saya ingin menanyakan, boleh nggak Ustaz harganya transaksi jual belinya seperti itu. Jadi dia mendepositkan sejumlah uang dengan harga yang kita sepakati, per kilonya itu berapa, dan nanti depositnya itu dikurangi setiap bulan ketika dia pengambilan bubuk besi tersebut gitu. Sampai dengan nanti istilahnya kurang lebih 2 tahun beres itu nilai depositnya. Kurang lebih seperti itu. Harganya per kilonya sama dengan lebih murah atau lebih harganya kalau standar? Standar Ustaz. Harganya tidak standar, lebih murah. Tidak. Harganya itu standar yang seperti yang orang lain juga. Orang lain beli juga gitu seperti itu. Kalau gitu boleh. Nah, kenapa? Boleh. Jawabannya boleh. Jazakallah khair. Ustaz, satu lagi boleh? Enggak, sebentar. Tapi kalau harga yang dipastikan, kalau harganya lebih murah dimintanya,
maka bisa menjadikan riba. Karena apa? Karena dia sudah mengutangkan antum uang. Karena potongan uangnya hanya setiap yang dia ambil saja kan? Betul. Ya, berarti ada sisa uang dia yang dari antum itu sebagai hutang. Iya, Ya seperti kan? itu jadinya. Nah, kalau disyaratkan harganya lebih murah dari orang lain, maka murahnya itu menjadi riba. Dia mendapat keuntungan dari harga yang lebih murah. Maka supaya dia boleh, harganya harus standar. Tidak boleh lebih murah. Ya, silakan. Pertanyaan kedua, Ustaz. Bengkel saya sudah 2 tahun ini jalan, menerima orderan dari salah satu pabrik rokok, Ustaz. Apa? Bukan pabrik rokok langsung, pabrik pembuat mesin untuk packaging rokok. Bukan pabrik rokoknya. Menerima apa? Menerima orderan ya. orderan memperbaiki. Iya. Salah satu barang yang dibuat itu adalah salah satu komponen untuk mesin pembungkus rokok. Tapi saya tidak langsung ke pabrik rokoknya, tapi ke orang yang membuat mesinnya. Itu boleh atau tidak, Ustaz? Tapi antum sudah tahu sekarang ini hanya digunakan untuk bungkus rokok. Sudah tahu, Ustaz. Maka nggak boleh. Dosanya kena tolong menolong dalam maksiat. Ya. Kalau antum tidak tahu boleh, tapi kalau sudah tahu berarti hanya digunakan untuk yang haram, berarti menjadi haram dia. Betul, Ustaz. Ya. Jadi 1 tahun kebelakang ini saya tahu bahwasan itu salah satu komponen untuk mesin pembuat packing rokok tersebut gitu. Ya. Maka tidak boleh, haram hukumnya. Terima kasih, Ustaz. Ya, jazakallah khair. Karena sama seperti menjual senjata. Menjual pisau atau pedang atau senjata hukum asalnya boleh. Tapi kalau kita tahu menjual senjata itu digunakan untuk membunuh atau memerangi orang-orang yang tidak berdosa, maka hukumnya menjadi haram seperti yang tadi. Tujuannya alat yang kita bikin digunakan untuk maksiat kepada Allah dan kita tahu maka haram kita membuatnya. Wallahu ta'ala. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang marketing kayaknya ini terakhir. Kita sampai jam berapa? Satu lagi ya. Awas saja. Apakah seorang marketing perumahan dengan KPR itu termasuk dalam pelaku riba, Ustaz? Apakah marketing perumahan KPR apakah termasuk dari pelaku riba? Ya. Marketing dari KPR konvensional, maka kita tolong menolong dalam transaksi riba. Karena KPR yang konvensional dipastikan sudah ada ribanya dan denda keterlambatannya. Ya. Maka kalau kita memasarkannya, berarti kita memasarkan yang riba, maka haram pekerjaan kita sudah haram, maka hasilnya juga menjadi haram. Karena hasil dari pekerjaan yang haram. Maka haramnya 2 kali. Haram dari membantu yang haram, kemudian haram memakan hasil dari yang haram. Maka ini harus kita hindari. Satu lagi saja. Satu lagi, Iya. terakhir. Kita lanjutkan. Silakan satu lagi. Untuk Silakan. akhwat, Ustaz. Silakan dari Assalamualaikum akhwat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau nanya, kalau misalkan beli emas nih, pilih-pilihnya online, nanti bayarnya ke kurir, itu boleh enggak? Terus satu lagi. Wah, satu lagi. Satu Silakan. lagi, misalnya seorang pembantu dikasih hadiah emas sama istri majikan, perlu enggak menanyakan kalau suaminya tahu enggak ibunya itu ngasih hadiah emas ke pembantu gitu, Bu. Si pembantu ini boleh enggak, Bu? Suami ibu tahu enggak kalau ibu ngasih hadiah berupa emas ke pembantu? Emas ini milik istri atau milik suaminya? Hadiah gitu katanya sih. Pertanyaan saya, emas emasnya ini milik istri atau milik suami? yang ngasih istri, katanya baru beli dari toko emas. Jadi nggak tahu punya saya, jadi baru beli gitu. Ibu ini ada hadiah. Ya, baik. Ya, gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah beli emas COD ya dengan kurir? Pembayarannya dengan kurir.
Wallahu ta'ala, kurir bukanlah wakil dari penjual emas karena dia adalah orang lain, ya. Dia orang lain, dia bukan sebagai wakil dari penjual emas. Maka tidak boleh kita kecuali kalau COD-nya memang orang suruhan dari penjual. Paham maksud saya? Nah, penjualnya mengatakan, ya udah ini saya kirim orang untuk menyerahkan emasnya, bayarnya nanti ketika emas sampai ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kurir itu pihak lain, dia tidak akan bertanggung jawab tentang masalah emas. Dia hanya tanggung jawab mengirim barang. Dia tidak bisa menjadi wakil dari penjual. Maka tidak boleh. Wallahu ta'ala. Kemudian, nah bagaimana kita terima hadiah dari orang? Nah, kalau kita tahu emas itu bukan milik istri, artinya uang itu uang suaminya, kita tahu. Maka ya, dan kita tahu istri belum izin pada suami, tentu kita tidak boleh menerima hadiahnya. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu maka menjadi halal. Kembali pada hukum asalnya adalah halal. Kita tidak tahu apakah dia izin pada suami, apakah harta suami atau tidak. Yang jelas kita terima hadiah, maka hukumnya halal. Dan walaupun tanpa izin pada suami, misalkan, maka hukumnya boleh. Karena salah satu ummul mukminin pernah memerdekakan budaknya tanpa izin Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu bahwa tanpa izin Rasulullah SAW? Karena setelah itu beliau menyebutkan pada Rasulullah SAW bahwa budak saya sudah saya merdekakan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa tidak kamu berikan saja pada bibimu, dia sedang butuhkan. Nah, menunjukkan bahwa mukminin sudah merdekakan tanpa izin Rasulullah SAW. Maka boleh istri menghadiahkan harta milik dia tanpa izin suami. Tapi lebih baik dengan izin suami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam. Syukron jazakallahu khairan kepada Al Ustaz atas materi dan jawaban-jawabannya. Syukron